untuk mengendalikan konsumsi berdasarkan apapun itu, berdasarkan CC, berdasarkan rumah tangga, berdasarkan penghasilan, apapun itu datanya belum tersedia, sehingga opsi yang paling mudah, yang paling singkat, shortcutnya adalah harganya naik. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa hari Rabu yang penuh dengan semangat yang menggebu-gebu ya. Hari ini ada koneksi konten Ekonomi seksi. ya, seperti biasa ada Maria Katarina, ada Head of Research CNBC Indonesia Hidayat Setiaji, dan juga ada Pramudia Prabowo, anchor CNBC Indonesia TV. Udah lama ya nggak mampir sini ya. Bener banget Maria. Nah, senang banget kita hari ini ngumpul nih untuk bahas koneksi yang sangat-sangat pasti Sobat Cuan pengen dengar deh, terkait mengenai kenaikan BBM subsidi ini. Jadi tepat atau tidak untuk dinaikkan BBM subsidi Pertalite ya. Ini kita ngomonginnya waktu itu kan Pertamax juga udah sebenarnya dinaikin sudah. Dan efeknya kalau Pertamax tidak terlalu signifikan untuk kalangan kayak gue sih. Kalau ini kayak ngaruh nih. Ngaruhnya kan ke harga-harga juga sih secara keseluruhan ya. Ini kayak gimana sih Mas Aji, kebijakan yang diambilnya cukup dilematis ya posisinya saat ini ya? Iya, dilematis ya, karena satu sisi kalau kita lihat APBN memang agak berat ya bebannya ya, karena harga minyak kan sudah naik tinggi, average-nya ratanya sudah di atas 100, sementara APBN hanya asumsikan 63 ya, maaf. Dan juga rupiah juga agak melemah di atas asumsi rata-ratanya, asumsikan 14.000 sekian ya, aku kurang ingat. Nah itu membuat beban subsidi itu membengkak, sehingga membuat pemerintah kemudian harus mengalokasikan dana lebih besar untuk subsidi dan kompensasi, lebih dari 5 triliun ya. Tapi di sisi lain juga kita harus lihat bahwa kunci bagi Indonesia untuk meredam inflasi yang sekarang masih di bawah 5%, sementara negara-negara lain udah 8%, 9%, bahkan ada yang seperti Inggris sudah 2 digit, 10%, itu adalah harga BBM yang nggak naik, harga BBM yang tetap. Nah, kalau harga BBM bisa menaik, maka inflasinya pasti akan shoot up, pasti akan naik, pasti akan. Bahkan ada yang prediksi sampai ke 7%. Iya, mungkin bisa sampai ke 7%, karena kan BBM ini kan barang atau komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga bobotnya inflasi itu sangat tinggi ya. Ya itu jadi satu sisi kita juga harus melihat APBN, kesehatan APBN. Apalagi tahun depan kan sudah APBN-nya sudah normal ya, sudah defisitnya harus di bawah 3%. Balik lagi ya? Iya, sudah lagi tidak APBN luar biasa, APBN spesial karena pandemi. Tapi kita juga harus lihat bahwa inflasi ini akan menjadi PR besar bagi BI dan pemerintah untuk mengontrolnya gitu loh. Tapi juga kita perhatikan juga nih ya Mas Aji, di mana untuk opsi dari penyelamatan APBN gitu kan. Kenapa sih harga BBM dinaikkan untuk menyelamatkan APBN? Karena memang tergerus oleh subsidinya. Banyak juga para analis dan juga ekonom menyatakan begitu ya, kenapa sih pemerintah nggak ngerampingin aja komisi dan juga lembaga yang ada, karena juga cukup banyak menguras APBN juga, dan yang pasti juga bangun kilang. Karena kita sebagai net importer ini juga perlu membangun kilang ini. Kenapa pemerintah juga tidak ada opsi ke arah sana? Apakah memang perlu waktu dan juga dana yang lebih besar lagi? Sebetulnya kita penting begitu ke arah sana. Bagaimana, Mas? 73 tahun itu permasalahannya soal bangun kilang itu. Jadi lama sebenarnya, dan kalau memang persoalannya di situ ya kenapa nggak dibangun-bangun gitu? Iya, dari dulu situ kalau kita bicara soal tadi ya, soal perampingan kementerian lembaga atau efisiensi pemerintahan itu kan mungkin itu adalah opsi jangka menengah panjang ya. Nah, sekarangnya APBN itu harus selamatkan hari ini loh. Hari ini harus selamatkan. Karena hari ini sudah begitu besar bebannya, sudah begitu berat bebannya. Ya, opsi yang paling mungkin adalah mengurangi atau meng-cut subsidi. Itu adalah opsi yang paling mungkin. Ya, ke depan untuk jangka menengah panjang kita juga harus berpikir soal tadi efisiensi atau perampingan dari pemerintahan. Dan juga tadi seperti bilang kilang, kita juga itu sangat perlu ya, karena kita punya impor itu yang besar sebenarnya bukan minyak mentah ya, tapi produk minyak. Iya, betul. Nah, produk minyak itu kan kalau kita punya kilang kan bisa diolah dari sini ya. Benar. Jadi kita tidak perlu impor dan tidak perlu banyak membuang devisa di situ. Sebenarnya kita cukup banyak nggak sih lokasi yang mungkin bisa dieksplorasi atau eksploitasi? Mungkin kalau eksplorasi biayanya jauh lebih
jauh lebih tinggi kali ya, karena iya, harus ngebongkar lagi, ngelihat apakah ada cadangan minyak di situ. Tapi kan kita ada beberapa titik kilang mungkin yang udah tua-tua bisa dieksploitasi nggak sih? Maksudnya dilihat apakah kandungan diremajakan ya istilahnya, kandungan minyaknya masih ada sehingga bisa digunakan gitu untuk domestic consumption. Iya, dulu tuh sempat ada program namanya EOR ya, Enhanced Oil Recovery. Jadi peremajaan kilang-kilang tua atau kilang-kilang yang sudah lama itu diremajakan lagi sehingga produksinya lebih bisa naik walaupun tidak bisa setinggi pada saat puncaknya dulu ya. Ya, tapi kemudian program itu ternyata tidak lagi terdengar, tidak lagi menggaung, dan kita juga lihat bahwa setiap tahun kita punya lifting itu semakin turun. Sekarang sudah di kisaran 700 ribu barel per hari, sementara beberapa tahun lalu masih 800, 900 gitu. Ya, artinya berbagai upaya kita untuk mendongkrak produksi minyak sampai sekarang masih belum membuahkan hasil. Ya, semoga dengan adanya kilang-kilang baru ya, semoga ada penemuan baru atau blok cepu kan sekarang juga masih belum optimal ya, masih belum full capacity ya. Semoga kalau sudah full capacity bisa menambah kita punya lifting sehingga kemudian mengurangi juga beban di APBN dulu. Karena kalau lifting kita bagus, kita punya minyak mentahnya yang diproduksi lebih banyak, sehingga kemudian itu membuat beban impor dulu semakin berkurang ya, sehingga APBN bisa lebih sehat lah. Jadi di sisi ini memang subsidi memang harus iya, karena untuk jangka pendek itu yang paling memungkinkan ya. Atau memastikan mungkin penggunaan BBM yang lebih tepat sasaran, artinya memang lebih dikonsumsi kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan gitu, Mas. Iya, ini juga sebuah wacana atau sebuah PR yang dari dulu sudah digaungkan ya. Dulu kan ada yang namanya RFID ya, Radio Frequency Identification. Jadi mobil-mobil yang berhak mengkonsumsi BBM subsidi itu sudah ditentukan, sudah ada kuotanya di RFID itu ditentukannya. Nah, kemudian programnya juga mandek, berhenti. Kemudian ada rencana untuk migrasi dari BBM ke BBG. Nah, itu kan sempat dulu converter kit ya. Dulu sempat mau dibayar gratis oleh pemerintah, tapi juga programnya juga kemudian mandek, berhenti. Nah, kemudian sekarang dicoba dengan aplikasi kan, My Pertamina misalnya. Nah, tapi juga sampai sekarang sepertinya belum terlalu berjalan dengan efektif, dengan lancar, sehingga ya lagi-lagi pemerintah harus menempuh jalan pintas, yaitu naikin harga. Karena untuk mengendalikan konsumsi berdasarkan apapun itu, berdasarkan CC, berdasarkan rumah tangga, berdasarkan penghasilan, apapun itu datanya belum tersedia, sehingga opsi yang paling mudah, yang paling singkat, shortcutnya adalah harganya naik. Nah, ini juga bicara terkait subsidi menarik nih ya Maria dan juga Mas Haji. Apabila kita bicara subsidi, sebetulnya sudah dijabarkan begitu bahwa memang subsidi energi kita khususnya BBM ternyata 95% tidak tepat sasaran atau digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak begitu. Apa memang negara juga harus mengganti begitu pola subsidinya yang biasanya subsidinya barang jadi ke uang begitu Mas Haji? Iya, ke orang ya, orang yang langsung berhak menikmati ya, itu sudah wacana yang sudah lama ya. Jadi subsidi itu harusnya menikmati oleh mereka yang berhak ya, oleh rumah tangga berpendapatan rendah, oleh MBR, masyarakat berpendapatan rendah. Nah, itu juga kuncinya adalah data ya. Karena pemutakhiran data ini kan harus terus-menerus dilakukan ya, harus terus-menerus berkala dilakukan setiap tahun mungkin. Karena di lapangan itu pastinya nanti akan ada kendala. Apakah mereka yang juga harus penting juga, berarti kan nomor satu itu. Mereka yang berhak menikmati ternyata tidak menikmati, mereka yang tidak berhak menikmati ternyata menikmati. Itu pasti akan ada di lapangan. Itu memang problematik ya. Jadi ya tadi data itu harus jadi kunci. Jadi benar-benar tingkatkan kualitasnya sehingga kemudian subsidi ini benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menjadi beban lah buat APBN, karena yang menikmati adalah benar-benar mereka yang berhak. Nah, tapi ada kemudian problem kedua soal subsidi ini. Boleh jadi mungkin subsidinya mungkin hanya boleh dinikmati oleh mereka yang berhak. Tapi kalau harga BBM naik, ini yang juga akan terkena dampaknya adalah kelas menengah ya. Karena kelas menengah ini konsumsi terbanyak Pertalite yang 70% itu adalah kelas menengah ya. Sementara kita tahu bahwa kelas menengah ini adalah motor dari ekonomi Indonesia.
mungkin 2/3 konsumsi rumah tangga itu disumbang oleh kelas menengah ya. Yeah. Nah kelas menengah ini agak problematik ya. Kelas menengah ini dia nggak eligible, nggak berhak dapat subsidi. Cuman kalau hidup sendiri juga berat loh. Nah ini juga soalnya di tengah-tengah in the middle ya. Tengah-tengah kita nggak berhak dapat subsidi. Cuman kalau hidup sendiri juga susah, gitu. Berat juga kalau harga naik. Lah ya. Iya, ya, itu yang agak repot. Ya itu juga mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana caranya agar kelas menengah ini tetap bisa konsumsi, tetap bisa spending supaya pertumbuhan ekonominya bisa tetap terjaga. Misalnya dengan telolah subsidi pajak. Misalnya PPh 21-nya diskon lah atau bagaimana. Jadi kelas menengah itu tetap mendapatkan semacam bantuan lah dalam tanda petik supaya mereka tetap bisa spending gitu. Berat berat banget. Nah, Pak JK kan juga kemarin baru-baru ini juga statement kan di CNBC Indonesia TV di obrolannya bahwa memang di periodenya dia pun juga menaikkan BBM waktu itu sampai 2 kali bahkan ya. Betul. 30% di Maret, di Oktober bahkan sampai 128%. Tapi dia mengklaim gitu bahwa ketika terjadi pada saat itu kondisinya sebenarnya kenaikan harga BBM, pemerintah juga berupaya mengurangi tingkat konsumsi BBM, itu menjadi fokusnya. Nah, sekaligus JK menyadari bahwa program bantuan langsung tunai juga diberikan pada saat itu. Dan pertumbuhan ekonomi 5-6%, sebelumnya 4%. Jadi sebenarnya ada data-data yang baik kok jadinya pulih. Apakah itu bisa kita samakan dengan kondisi ketika zaman 2008 ya, sama sekarang nih, Mas Haji? Agak beda ya, karena 2008 itu masalahnya adalah minyak tanah. Kerosin. Jadi waktu subsidi minyak tanah itu bengkak, sehingga pemerintah mengurangi subsidi minyak tanah, sehingga kemudian dengan cara adalah mengkonversi minyak tanah ke LPG 3 kilo yang kita kenal dengan gas melon itu. Nah itu cukup berhasil untuk menekan subsidi signifikan, sehingga kemudian ekonominya tadi masih bisa tumbuh dan lebih baik bisa disehatkan. Kemudian juga tahun 2013 itu juga sempat harga BBM naik. Nah itu masalahnya adalah premium waktu itu. Waktu itu masalahnya adalah premium dan sekarang masalah adalah Pertalite. Nah, jadi ada perbedaan perbedaan komoditas ya, beda barangnya. Cuman ya kenapa subsidi dari dulu sampai sekarang masih tetap menjadi momok buat APBN? Nah, itu kan sebenarnya adalah PR yang harusnya sudah diselesaikan dari zaman kapan kan, dari dulu. Ini benar. Nah kalau kita lihat dari posisi sekarang kan nih Bram, sebenarnya pemerintah juga sudah di Papua ya dibagiin untuk bantuan langsung tunai dan juga bantuan subsidi gaji gitu. Nah ini gimana sih Mas mekanismenya? Aku sih nggak tahu nih perhitungannya, mungkin Sobat Cuan nanya kayak gini juga atau receh banget ya pertanyaan gue. Artinya kalau dengan kita mencabut subsidi dan mengeluarkan bantuan langsung, ini budgetnya sama atau enggak sih? Atau ada yang lebih sedikit minim budget yang dikeluarkan? Atau sama sebenarnya duit yang dikeluarkan? Akan lebih hemat kalau ngasih BLT sih. Oke. Mungkin kalau kita memberikan BLT dan sebagainya, duit atau dana yang keluar tuh tidak sampai 200 triliun ya. Sementara kalau buat subsidi BBM itu kan sampai 400 triliun. Dan belum lagi kalau itu kan katanya habis Oktober. Kalau Oktober habis, katanya bisa nambah lagi lebih dari 100 triliun, hampir 200 triliun. Nah artinya emang lebih murah untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat langsung. Dan yang pasti juga mungkin orang yang di daerah sana banyak yang tidak memiliki kendaraan Maria, tapi juga terdampak dari harga pangan yang naik. Jadi memang mungkin lebih tepatnya dikasih bantuan langsung tunai itu tadi. Jadi reaksi dari kenaikan BBM kan memang banyak ya, termasuk kenaikan terhadap harga-harga gitu. Tapi cukup berhasil atau enggak sih BLT yang sebelum-sebelumnya kalau kita compare dengan apa yang kita akan dapatkan nih untuk berapa tuh tadi masyarakat dengan gaji di 3,5 juta ya. Betul, BSU ya. Iya, 3,5 bantuan subsidi upah. Dan Rp600.000 4 kali pemberian gitu ya. Ini seperti apa sih Mas? Kalau dilihat dari kira kita kan depend on kenaikan harga BBM ini juga tetap kita harus jaga konsumsi, daya beli gitu. Cukup baikkah dengan apa yang dilakukan dan mekanisme ini? Ya, ini kan solusi atau obat jangka pendek sampai akhir 2022. Nah, kalau tahun depan ternyata kondisinya sama dengan sekarang, maka huru-hara yang seperti ini akan terulang lagi, gitu loh. Jadi ya kita semua berharap bahwa perang di Ukraina segera selesai, segera ada solusi, segera ada perdamaian, sehingga kemudian trade flow dari migas ini bisa kembali normal, sehingga harga minyak dunia bisa kembali ke
level rendah, tidak tinggi seperti sekarang. Nah kalau itu terjadi maka 2023 kita akan relatif aman. Kita akan aman. 2023 aman. Ya, tapi kalau perang masih berlanjut, kemudian flow dari migas masih bermasalah, harga minyak masih tinggi. Nah 2023 kita siap-siap lagi dengan huru-hara seperti ini. Gila. Ngeri ya. Serem amat maksudnya karena karena APBN 2023 tidak disusun dengan asumsi harga minyak mungkin akan lebih tinggi gitu loh. Siapa tahu ntar 2023 harga minyaknya juga bisa tetap tinggi seperti sekarang. Oke, Mas Haji, ini juga sempat viral begitu ya terkait perang Rusia Ukraina ini terhadap harga minyak, di mana salah satu menteri kita memberikan opsi kenapa kita nggak beli minyak dari Rusia aja sih? Murah gitu ya. Paling juga betul. Kita kan kalau di embargo Amerika Serikat nggak bisa makan McD doang. Katanya kalau dia jual berapa di bawah harga aja dia bisa kayak nambah berapa gitu ya. Betul. Itu gimana sih Mas sebetulnya? Ya ini agak-agak ragu-ragu sih ya. Pertama, emang harga minyak Rusia itu murah, 30% lebih murah daripada harga pasar. India udah beli, Cina udah beli, dan so far mereka nggak ada masalah, fine-fine aja. Hidupnya masih berlangsung dengan baik lah, nggak ada problem apa-apa. Nah kita tuh khawatir kalau nanti kita beli minyak dari Rusia, kita bisa kena sanksi dari US kan. Karena US kan ngasih sanksi bahwa siapapun yang berdagang dengan Rusia, membeli minyak Rusia, maka tidak akan bisa berhubungan berdagang dengan Amerika Serikat. Nah, sebenarnya US adalah salah satu mitra dagang utama kita, salah satu mitra investasi FDI kita juga. Nah, mungkin itu yang bikin posisi pemerintah agak-agak masih ragu lah, karena khawatir nanti US-nya mutung kan, marah nantinya. Tapi sebenarnya kemungkinan itu bisa kan ya sebenarnya. Maksudnya kalau menjadi satu opsi pilihannya bisa diambil sebenarnya. Bisa aja karena toh India dan China beli minyak Rusia fine-fine aja kan, gak ada masalah. Ya mungkin mereka sudah siap dengan berbagai kalaupun diinstruksi mereka mungkin sudah siap. Mereka juga sudah punya sistem keuangan SWIFT-nya mereka sendiri, sehingga kalau dikucilkan dari SWIFT atau didepak dari SWIFT mereka masih bisa survive. Nah kita mungkin belum bersiap sampai ke sana. Jadi kalau US ngamuk mungkin kita juga akan lebih kerasa dampaknya itu. Jadi Tesla deh. Betul. Apalagi juga kalau diamati juga kita kan memang takut sama embargo karena takut capital outflow. Betul. Sebetulnya kalau misalnya Amerika gitu embargo kita, capital outflow-nya bakal separah apa sih Mas Haji? Lumayan ya. Kalau misalnya apalagi kalau kemudian sanksi US tidak hanya di sektor perdagangan ya, juga sampai ke keuangan. Misalnya Biden akan mengeluarkan dekret bahwa mereka yang berdagang dengan Rusia, maka sanksinya juga termasuk ke sektor keuangan, gitu loh. Jadi tidak boleh membeli aset-aset di negara yang berdagang dengan Rusia. Nah itu kan lumayan ya, karena investor-investor terutama korporasi ya, yang besar itu kan dari US ya, seperti BlackRock dan sebagainya itu kan dari US. Nah kalau mereka keluar kan dampaknya kan sangat terasa sih. Sangat kerasa ya, karena memang mitra dagang terbesar utama juga Indonesia dan juga Amerika Serikat. Ini dilematis lah ya buat pemerintah, dan sebenarnya agak perlu kehati-hatian tapi tidak punya banyak pilihan gitu ya. Betul. Jadi ya mau gimana, kita masyarakat rakyat ya harus bersiap-siap akhirnya balik lagi kocek keuangannya lagi nih. Sobat Cuan mungkin agak sedikit dirampingin ikat pinggangnya mungkin ya. Yang worth it aja lah kalau mau bepergian gitu atau naik kendaraan umum balik lagi, jadi nggak usah beli bensin ya nggak sih? Gitu kali ya Mas Haji ya? Ya emang agak prihatin lah kalau kita lihat ke depan. Masanya lagi masa prihatin gitu ya Mas. Masyarakatnya prihatin, nanti ngaruhnya ke konsumsinya juga prihatin. Ini juga jadi dilematis. Nah itu dilematis. Nanti kalau minyak nggak tumbuh kan? Oke Sobat Cuan, segitu aja koneksi hari ini. Thank you banget udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya. Di mana aja Bram? Di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Pokoknya banyak, gampang banget dengerinnya. Benar. Follow juga akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan. Di like, di share, di komen apa aja yang harus kita bikin juga ke depannya, silahkan ya Sobat Cuan ya. Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan juga konten podcast kita di CNBC Indonesia TV. Sekali lagi thank you banget ya Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Maria Katarina pamit. Haji pamit. Bram pamit. Bye Sobat Cuan. Bye.